Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana dari kelas 3J Prodi PJKR STKIP Pasundan Cimahi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang saya kaji dengan judul Pembinaan Prestasi Olahraga Renang Lingkungan SLB. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari metode penelitian yang saya kaji. Untuk latar belakang, pada umumnya olahraga renang adalah olahraga yang melombakan kecepatan atlet dalam berenang. Gaya renang yang diperlombakan adalah gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya punggung, dan gaya dada. Atlet yang memenangkan lomba renang adalah atlet yang menyelesaikan jarak lintasan tercepat. Keberhasilan perenang dalam suatu lomba pada dasarnya berasal dari dua hal, yaitu kemampuan perenang dan yang kedua untuk mengurangi hambatan. Dilanjut saja untuk identifikasi masalah yang saya ambil di sini. Menurut Effendi, mengategorikan anak berkebutuhan khusus memiliki kelainan dalam aspek meliputi penglihatan, kelainan kemampuan bicara, kelainan fungsi anggota tubuh, dan kelainan pendengaran. Yang kedua, dalam pembinaan olahraga renang, sekolah terlebih dahulu melakukan asesmen untuk mengetahui bakat dan minat siswa. Nah, yang ketiga, upaya proses pembinaan olahraga renang dilaksanakan bersama dengan anak reguler terkait materi, tujuan, dan evaluasi. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri, fokus penelitian ini adalah tentang pembinaan prestasi olahraga renang lingkungan SLB. Jadi, masalah yang akan diangkat oleh peneliti di sini yang pertama, hubungan antara proses pelaksanaan pembinaan olahraga renang untuk siswa. Untuk keduanya, bagaimana gambaran proses pembinaan prestasi olahraga. Yang ketiga, hambatan internal yang terkait dengan mood siswa. Yang keempat, hambatan eksternal terkait sarana dan prasarana. Dan untuk tujuan penelitian, mengacu pada latar belakang masalah dan rumusan masalah penelitian, maka tujuan umum dalam penelitian ini yang pertama untuk mengetahui bagaimana hubungan antara proses pelaksanaan pembinaan olahraga renang untuk siswa. Yang kedua, mengetahui bagaimana gambaran proses pembinaan prestasi. Yang ketiga, bagaimana mengatasi hambatan internal yang terkait dengan mood siswa. Yang keempat, bagaimana mengatasi hambatan eksternal terkait sarana dan prasarana. Nah, untuk batasan penelitian, ya di sini untuk menghindari penyebaran permasalahan penulis, maka pembatasan bertujuan agar tidak menyimpang atau terjadi salah penafsiran. Adapun pembatasan yang dilakukan dalam penelitian, yang pertama, penelitian ini untuk mengetahui program dan pelaksanaan pembinaan prestasi olahraga renang. Yang keduanya, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah anak yang memiliki kebutuhan khusus, sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini lebih difokuskan kepada anak berkebutuhan khusus yang berprestasi. Lalu ada manfaat penelitian, manfaat untuk teoritis. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai pembinaan prestasi olahraga renang, serta dapat menambah pengetahuan dan mengenal lebih dalam karakteristik siswa. Yang kedua, manfaat bagi praktisi. Nah, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama, bagian sekolah. Diharapkan sekolah tetap melakukan penjaringan bakat dan minat yang nantinya dapat menghasilkan bibit-bibit unggul. Lalu, untuk kepala sekolah, hendaknya kepala sekolah dapat mengambil keputusan bijak dalam memilih salah seorang guru sebagai penanggung jawab olahraga renang. Yang ketiga, untuk pelatih disarankan untuk mempelajari lebih dalam karakteristik dan kebutuhan siswa. Dan untuk guru diharapkan dapat menggali lebih dalam lagi potensi-potensi
yang ada pada seluruh siswa. Untuk metode penelitian ini saya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis peneliti studi kasus. Jadi penelitian kualitatif tidak hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi seluruh situasi sosial yang diteliti, meliputi aspek tempat, aspek pelaku, aktivitas, dan kita sebagai peneliti berinteraksi secara sinergis. Untuk pengumpulan data dilakukan pada natural setting, baik berupa teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi ataupun wawancara dan mendokumentasi. Mungkin itu saja pemaparan tentang metode penelitian yang saya kaji. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata yang salah ataupun tidak berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.